Guys, kembali lagi nama gua perkenalkan, nama gua Dadan. Dan hari ini kesibukan gua mau bikin sambal sama ya ini bungkus tahu isi. Udah dimasaknya sih tadi, tinggal dibungkus doang. Sama ini nih gua ungkep ayam. Ungkep ayam 6 ekor. Kenapa bang kok dikit banget sih ungkep ayamnya? Emang nggak rame sih guys. Udah gitu gue juga di sini kerjanya sendiri ya. Jadi apa-apa gue buat sendiri, untuk sambal gue buat sendiri, untuk tahu isi juga isiannya gue buat sendiri. Sama ayam ungkep juga gue olah sendiri gitu, dari mulai gue belah, gue bikin bumbu, gue ungkep, gue kasih bumbu lagi. Itu semuanya gue lakuin sendiri ya guys ya. Jadi untuk kalian yang rencana mau mau belajar di dunia F&B itu, ya bisa lihat dari video ini ya guys ya. Karena karena kurang lebihnya sama lah, apa yang gue kerjain sama yang di tempat lain gitu. Jadi untuk sambal merah ini sebenarnya guys, ini tuh buat campuran buat di nasi goreng, sama kayak kue tiaw goreng, mie goreng gitu loh. Kayak buat Indomie Bangladesh. Jadi ini tuh kayak buat ngasih warna merahnya gitu, sama ada pedas-pedasnya sedikit. Sama kan ada bawang merah sama bawang putihnya itu biar wangi. Jadi dibuat di nasi goreng tuh nanti warnanya tuh merah, jadi enggak pucat gitu loh. Jadi sama ada pedasnya sedikit, sama ada wanginya dari bawang merah sama bawang putihnya. Jadi pertama-tama gua masak dulu cabai merah sama cabai rawit merah keriting sama bawang merah bawang putihnya. Sebenarnya itu dulu tuh kalau nggak salah dari chef gua yang pertama itu, dia tuh pakai cabai rawit merah besar, cuman berhubung ownernya itu gak mau ribet, ya udah dan pakai aja rawit merah aja gitu, sama campurannya cabai rawit merah biasa gitu. Berhubung gue cabai rawit merah biasanya juga sisa sedikit, jadi buat jualan aja. Jadi buat sambal merahnya itu gue gak pakai cabai rawit merah, jadi pakainya cabai rawit merah keriting doang gitu. Sambil masak buat sambal, gue sambil bungkus tahu isinya guys, biar sekalinya kerja nggak cuma satu gitu loh, biar cepet waktunya, cepet beresnya gitu. Soalnya besok gue tuh ada bookingan 6 orang, jadi gue harus prepare karena gue sendiri. Jadi gue backup depan, ngelayanin tamu, gue input, baru gue masak. Jadi di depan itu gue tinggal gitu. Kalau misalkan mereka udah order, paling yang gue duluin di depan itu minumannya dulu gitu. Kalau habis keluar minum baru gue buat makanannya, jadi di depan itu ditinggal. Karena kenapa gue sendiri bang, kok nggak nambah orang? Bukan nggak nambah guys, jadi dulu tuh di sini tuh sebenarnya 4 orang, cuman berhubung omsetnya itu sepi ya, karena kan di depan itu kan jalan buntu, udah gitu kan di sini tuh masuk gang gitu, bukan di jalur jalan utama, bukan. Jadi di depannya itu jalur buntu, soalnya ada rel kereta gitu, udah bukan jalur utama juga, jalan gang gitu. Jadi pas waktu itu, jadi ceritanya itu dulu kan 4 orang itu ada problem guys. Sebenarnya itu dulu tuh 4 orang, yang 2 itu kena problem, cabutlah dia. Sisa gua sama temen gua yang orang Depok. Cuman yang orang Depok itu bertahan cuma setahun doang, karena dia itu kejauhan. Kalau ke Jakarta Barat itu, dia bilang gue capek bang, katanya waktunya habis di jalan gitu, gak ada waktu buat
main sama keluarga. Jadi kan di sini jam operasionalnya itu kan cuma satu shift doang ya, masuk jam 11 pulang jam 10. Jadi kalau dia pulang dari sini jam 10 itu nyampe rumah bisa jam 12, kadang jam 1, karena 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 kan bisa kena macet gitu loh. Jadi jam istirahat sama jam kumpul buat keluarganya itu nggak ada. Jadi dia tuh ngeluhnya tuh di situ. Ya gue sebagai temennya ya nggak bisa maksa juga ya buat bertahan di sini. Kasihan juga ya kalau misalkan dia ada yang lebih baik, lebih deket. Ya udah, dia itu sekarang udah kerja di selatan, yang lebih dekat ke rumahnya dia. Jadi gue sendirian ini selama setahun, gue ini mau setahun nih sendirian. Tapi gimana ya, walaupun sendirian jujur di situ sepi banget guys, asli sepi banget. Makanya gue jalani aja gitu, karena kan gue juga di sini udah nikah. Kalau gue kan mikirnya yang penting gue kerja ada penghasilan buat istri gue, buat keluarga kecil gue kan. Jadi gue jalani aja gitu, walaupun gimana gitu ya, kerja sendiri gitu gak ada temennya. Tapi yang membuat gue betah di situ bukan karena sepi atau apanya ya, karena itu di sini tuh kalau misalkan Hamin 2 mau lebaran, gue itu udah ditawarin sama owner gue, dan mau libur Hamin berapa, gue bilang aja Hamin 2 itu tuh gue dikasih liburnya itu guys 1 minggu. Nah, dimana anjir kerja di resto dikasih libur habis lebaran, Hamin 2 lebaran sampai seminggu, lu bayangin. Jadi gue dikasih liburnya itu dari Hamin 2 lebaran sampai H plus 2 lebaran, 7 hari gue kasih liburnya tuh guys. Itu yang bikin gue betah di sini tuh itu guys. Soalnya selama gue kerja di resto itu nggak bisa gitu gue libur Hamin 2 sampai seminggu gitu. Gue libur selama libur lebaran itu tuh cuma di sini doang loh. Padahal yang punyanya itu Chinese, sumpah baik banget orangnya. Dan udah gitu yang bikin gue betah di sini tuh guys, kalau gue bilang gajinya ya, gajinya itu malah justru lebih gede di sini ketimbang pas sebelum gue pindah ke sini. Dulu di tempat yang lama itu gue kan kerjanya itu rame banget ya gitu ya kan, rame gitu, capek atau udah pasti ya kan. Tapi gajinya itu justru lebih kecil di sana guys. Udah gitu pas udah ada covid kan, nah gaji gue tuh turun. Udah gitu sistemnya berubah jadi 24 jam. Nah waktu itu gue ditugasin di Blok M Plaza kan. Nah itu kan gue 24 jam. Udah gitu gue ditugasinnya itu di bagian malamnya guys. Jadi apa-apa gue kerjain sendiri, dari mulai masak, dari mulai nginput, gue bungkus, gue antar ke depan. Blok M Plaza itu di pintu 6, yang di yang depan KFC kan ada gerbang pintu 6 tuh, Blok M Plaza. Nah itu gue jaga malam di situ guys. Sumpah capek banget itu guys. Soalnya dari resto tempat gue kerja ke depan itu lumayan jauh guys. Gue bolak-baliknya tuh nguras tenaga banget, capek banget itu. Sampai gue kena lambung gara-gara mungkin gue kecapean, kena angin malam, sama gue kebanyakan ngopi hitam, terus makan gue gak beratur. Itu gue sampai sakit loh. Makanya pas gue kerja di sini ya, terus sekarang keadaannya kayak gini, sama sendiri lagi gitu, apa-apa sendiri. Tapi justru di sini tuh gue ngerasa
apa ya, maksudnya kebanyakan main HP-nya gitu ketimbang kerjanya gitu. Kalau kerjanya itu kalau misalkan barang-barang gue udah mulai stok barang gue udah banyak yang habis, jadi gue capeknya tuh ya udah sehari atau 2 hari itu aja gue langsung prepare buat seminggu gitu guys. Kalau di tempat yang lama kan gue setiap hari kalau misalkan Sabtu Minggu Jumat Kamis itu kan rame gitu restoran gitu guys. Kalau di sini mau Sabtu, mau Minggu, mau Senin, nggak nentu. Soalnya kan gue cuma kalau misalkan ada yang pesen dari kamar, karena kan posisinya ini tuh kayak kafe gitu loh, kayak resto di hotel gitu guys. Jadi apa namanya, cuma ngandelin yang pesanan di kamar aja, tapi nggak begitu rame. Sama online-nya juga nggak rame guys, soalnya nggak pasang iklan juga. Owner gue tuh nggak mau pasang iklan di kayak di Shopee, di Gojek, di Grab, karena dia tuh kayak ya udahlah jalannya aja dulu, dia pengen tahu. Nah, itu yang bikin di situ nggak terlalu rame, karena kan nggak ada iklannya gitu. Udah gitu nggak ada marketingnya, nggak ada apa. Udah resto cuma sekedar buka, ada yang beli ya dilayanin, kalau gak ada yang beli ya udah gitu. Sebenarnya kemarin tuh gue guys ada yang nawarin kerjaan gitu, modelannya sama kayak di kafe gitu, gajinya lebih gede daripada di sini ya, gede sedikit lah. Tapi ya balik lagi, gue mikirnya di mana, kayaknya kalau di tempat misalkan gue ambil di tempat yang teman gue ngasih tuh belum tentu Hamin 2 lebaran gue dikasih libur selama 1 minggu. Itu guys yang menjadi pertimbangan gue kenapa gue bertahan di sini walaupun sepi ya kan. Ya tapi kan walaupun sepi juga nggak pengaruh sama gaji gue guys. Mau rame mau sepi gaji gue tetap segitu-gitu aja gitu. Itu yang jadi pertimbangan gue kenapa gue bertahan di sini. Karena apa ya, sekarang mah gue udah nggak itu guys, apa namanya, kalau misalkan ada yang bilang kenapa lu gak nyoba di tempat yang lain gitu buat nambah ilmu, jujur guys gue udah nikah dan gue tuh udah bukan waktunya nyari ilmu ya, apa namanya, karena gue udah nyari yang pasti aja gitu guys, karena kan gue udah nikah. Kalau misalkan di sini belum goyang gitu, terus panunya juga oke gitu, ya udah di sini aja dulu jalanin. Kalau misalkan di sini udah goyang, udah mau tutup, baru guys gue nyari gitu. Guys gue fokus dulu prepare ya, gue nggak bakal banyak ngomong. Mungkin nanti kalau misalkan udah ini ayam udah gue ungkep, baru gue bakal cerita lagi.
Ada orderan guys, lagi prepare, malah ada orderan. Ini bagian ngungkep ayam ya guys ya. Ini lagi numis bumbu kuningnya. Kalau udah baunya wangi, baru masukin ayamnya. Jadi kalau udah kayak gini guys, gak usah ditungguin, tinggalin aja. Jadi gak usah ditungguin, kita bisa sambil ngerokok dulu. Nanti kalau udah matang dikasih lihat ya. Tapi sambalnya udah matang sih. Itu tuh buat stok buat 1 minggu. Tapi kenapa dikit? Karena di sini tuh nggak terlalu rame guys. Maka stoknya itu cuma buat seminggu gitu. Ini ya guys, ayamnya udah matang guys, ayam ungkapnya.